Abu Dzar radhiyallahu an menceritakan orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud orang-orang di sini adalah hum al-fuqara, orang-orang yang fakir secara harta. Kelompok itu Nabi mengakomodirnya nggak punya rumah. Saking fakirnya nggak punya rumah. Siapa mereka? Mereka orang-orang muhajirin yang hijrah. Bisa jadi ketika di Mekah punya pekerjaan, punya kebun, punya perdagangan. Kemudian hijrah ke Madinah, kebunnya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan. Coba perjuangan dulu ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, getir luar biasa. Datang ke Madinah nggak punya modal, usaha nggak punya modal, berkebun nggak punya kebunnya. Maka Nabi mengakomodir mereka, tapi semangat mereka dalam beribadah menuntut ilmu sungguh luar biasa. Maka di Masjid Nabawi Nabi membuat apa namanya? Orang Sunda bilang sorondoi gitu. Apa bahasa Indonesianya? Kok malah ngahulang ini apa? Apa sorondoi bahasa Indonesianya apa? Ya, kanopi. Ya udahlah, dipasang kanopi gitu. Jadi di Masjid Nabawi pasang kanopi, nah itulah tempat diamnya disebut ahlu sufah. Ahlu sufah namanya. Dalam satu kisah 80 orang, dalam kisah yang lain 200 orang jumlahnya. Banyak sekali. Siapa yang menjadi ketuanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka beliaulah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena ahlu sufah ini nggak ada kesempatan dan peluang bekerja. Rizkinya dalam makom tajrid, maka ketika ada ghanimah Nabi membaginya kepada mereka. Semangat menuntut ilmu, semangat ibadah, itu namanya ahlu sufah. Nah, sebagian mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ahlu dusur tuh yang kaya-kaya, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Seperti siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Oh, itu ahlu dusur. Mereka pergi membawa pahala yang besar dari sodakohnya itu. Ternyata yang fakir ini cemburu, mau sodakoh dengan harta nggak punya. Kecemburuannya itu dalam kebaikan, bertanyalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu kalau para sahabat ketinggalan ibadah tuh ngerasa rugi. Orang pada sodakoh, dia nggak sodakoh, ngerasa rugi luar biasa. Orang pada ke masjid, dia nggak ke masjid karena sakit. Hatinya itu terasa iri yang baik, ya, cemburu yang baik. Yusalluna kama nusolli. Di samping mereka bersodakoh, kami nggak bisa sodakoh. Kami sholat, mereka sholat. Wayasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wayatasoddaquna bipuduli amwalihim. Kelebihannya mereka sodakoh dengan kelebihan harta mereka. Kami nggak bisa sodakoh dengan harta. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kegelisahan hati para sahabat yang fakir itu, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian cara-cara, jalan-jalan bersodakoh dengan cara-cara itu. Nabi memperinci yang dimaksud. Inna bikulli tasbihatin sodakotan. Pada setiap bacaan tasbih itu pun sodakoh. Jadi sodakoh itu luas, bukan hanya dengan harta saja. Jadi qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian jalan-jalan bersodakoh dengan jalan itu. Di antaranya apa? Baca tasbih. Subhanallah, subhanallah 33 kali setelah sholat. Ya santri, kalau subhanallah baca, gak pakai tasbih, ceker nih tangan. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali, itu sodakoh. Wa kulli takbiratin sodakotan. Setiap takbir lisan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hatinya membenarkan Allah Maha Besar. Itu pun sodakoh.
Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Setiap tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, lisannya, hatinya membenarkan segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan. Setiap kalimat tahlil, la ilaha illallah, itu kalimat tahlil, itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatan. Kita memerintahkan al ma'ruf, kebaikan, itu pun sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqatan. Melarang, mencegah dari kemungkaran, itu pun sedekah. Jadi sedekah dengan lisan kita, sedekah dengan ucapan kita.